Kaidah ke-6, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Hukum di sini yaitu hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena adanya hukum hasil ijtihad yang baru. Seperti halnya orang yang sholat. Seseorang yang sholat menghadap suatu arah yang diyakininya sebagai arah kiblat, dan kemudian di sholat berikutnya seseorang tersebut beranggapan tentang arah kiblat yang seharusnya, maka hukum sholat sebelumnya itu tidak wajib diqada. Ketujuh yaitu idza ijtama'al halalu wal haramu ghalabal haram, yaitu apabila berkumpul antara yang halal dan haram dimenangkan oleh yang haram. Seperti seseorang yang sedang berhadas besar, ia boleh memegang tafsir Al-Quran dikarenakan tafsir tersebut lebih banyak tafsirnya dibandingkan Al-Qurannya. Berbeda lagi jika seseorang yang berhadas besar memegang ayat Al-Quran tanpa ada tafsir. Kaidah ke-8 yaitu al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbub. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selain ibadah itu disenangi. Seperti halnya dalam satu daerah ada seseorang yang memerlukan air, tetapi air itu terbatas, sedangkan seseorang tadi itu mendahulukan orang lain menggunakan air yang terbatas tersebut untuk sholat, sehingga dirinya sendiri tidak mengerjakan sholat, itu hukumnya makruh. Kaidah 9 yaitu at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu mengikuti, atau dapat dikatakan sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti. Seperti halnya dalam jual beli. Jika seseorang membeli tanah dan di atas tanah tersebut ada sebuah tanaman atau tumbuhan, maka dalam jual beli tersebut tanaman dan tumbuhan itu termasuk ikut terjual. Kaidah ke-10 yaitu tasarruful imami 'ala ra'yati mantukun bil maslahati. Tasarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan, yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh kepemimpinan itu harus berdasarkan kemaslahatan bersama atau kemaslahatan untuk rakyatnya, bukan untuk kepentingan pribadi pemimpin tersebut. Kaidah ke-11 yaitu al-hududu tasqutu bisyubhat. Hukuman-hukuman itu gugur karena syubhat. Dikatakan syubhat karena suatu tindakan tersebut pelanggaran atau tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman. Karena itu, memvonis pelaku tindak kriminalitas atau jarimah seseorang memerlukan bukti yang objektif, yang meyakinkan dan jelas. Kaidah ke-12 yaitu al-khuru la yadkhulu tahta yadi. Seseorang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Seperti contoh, seseorang mempersilahkan seorang yang merdeka dan memperlakukannya dengan baik. Kemudian seseorang yang merdeka tadi itu mati, maka seseorang yang mempersilahkan masuk seorang yang merdeka tadi itu tidak diwajibkan untuk membayar atau ganti rugi pada orang yang merdeka, karena orang merdeka tadi tidak memiliki kekuasaan. Kaidah ke-13 yaitu al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lah. Yang larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Seperti seorang teman yang mengantarkan temannya yang lain untuk berpacaran atau bermaksiat lainnya. Kaidah ke-14 yaitu idza ijtama'a amri'in min jinsi wahidin lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhir ghaliban. Yang kurang lebih artinya adalah apabila berkumpul dua perkara dalam satu jenis dan tidak berbeda maksud dari tindakannya, maka wajib menyatukannya dalam satu tindakan dalam dua niat. Seperti contoh membayar puasa. Ketika kita membayar puasa wajib itu sekalian dengan puasa sunnah Senin Kamis ataupun puasa sunnah lainnya. Dan kaidah ke-15 yaitu i'malul kalami aula minal ihmalihi, yaitu mengamalkan maksud dari suatu kalimat lebih baik daripada menyiakannya. Seperti contoh, orang-orang yang mengamalkan ilmunya
dari apa yang ia dapatkan. Kaidah ke-16 yaitu al-kharaju bid-dumani, yaitu hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusannya menanggung kerugian. Dan kaidah ke-17 al-khuruju minal khilafi mustahabun, yaitu keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Maksudnya itu menghindari perbuatan yang mana hukumnya halal atau dibolehkannya berselisih adalah terpuji atau dianjurkan.